Hai, selamat pagi. Pada video Rope kali ini kami akan memperagakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai mitos donor darah yang masih banyak dipercaya oleh banyak masyarakat. Kasus yang kami angkat yaitu seorang calon pendonor yang datang ke unit donor darah dengan perasaan takut dan ragu untuk melakukan donor darah. Calon pendonor merasa khawatir donor darah menyebabkan badan menjadi gemuk dan takut tertular penyakit melalui jarum suntik. Dalam video roleplay ini akan diperlihatkan bagaimana petugas memberikan penjelasan dengan komunikasi yang sopan, empatik, dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kepercayaan calon pendonor terhadap donor darah. Sin, gimana tadi praktikumnya? Seru banget sih tadi, Lun. Tadi kan kita habis mewarnain gram di preparat. Di preparat kan? gitu Iya. ya? Oh iya, BTW kamu udah donor darah belum? Yang buat tugas UAS Syarat itu? sebelum UAS itu ya? Iya, Ya ampun, bener. aku belum. Kenapa Lun kok belum, Lun? Aku masih ragu karena dengar-dengar habis donor itu bisa naikin berat badan, sama jarumnya nggak ganti-ganti gitu katanya. Kalau kataku sih kalau masalah berat badan itu kayaknya enggak deh, itu kayaknya cuma mitos aja loh. Terus kalau jarum kayaknya juga setiap kali pendonor itu beda jarum dan pasti itu steril. Apa kita cari tahu aja ya? Jujur aku masih ragu, tapi boleh deh, ayo kita cari bareng-bareng. Ya, ayo. Lu maaf, kayaknya aku nggak bisa nganterin kamu sampai dalam deh, soalnya aku harus ngurusin buat praktikum besok. Oh gitu, ya udah deh, nggak apa-apa, aku sendiri aja. Beneran nggak apa-apa? Iya, Maaf ya lu. Nggak apa-apa. Maaf ya. Ya. Dadah. Selamat pagi Kak, selamat datang di unit donor darah. Silakan duduk. Terima kasih. Apakah ada yang bisa dibantu Kak? Jadi gini, sebenarnya saya mau donor darah tapi masih ragu. Kalau boleh tahu kenapa ya Kak ragunya? Yang pertama, saya dengar itu sehabis donor darah bisa naikin berat badan. Terus yang kedua, donor darah itu bisa bikin penyakit menular seperti HIV atau hepatitis seperti itu. Oh wajar sih, kakaknya baru pertama kali donor ya? Iya. Ya, jadi belum gini ada. Kak, saya jelaskan satu-satu ya Kak. Jadi untuk yang masalah berat badan itu sebenarnya pola hidupnya, kayak makannya gak teratur, terus Jarang olahraga seperti itu ya, Kak? iya seperti itu. Oh, saya pikir itu karena habis darahnya diambil terus rasa laparnya meningkat, akhirnya bisa bikin naik berat badan. Oh enggak Kak, itu salah, itu hanya mitos. Jadi terus yang kedua itu ada yang kata kakaknya infeksi menular ya. Iya. Sebenarnya itu enggak Kak, karena kami di sini menggunakan alat jarumnya itu semuanya itu steril sekali pakai, jadi tidak ada terinfeksi menular. Oh gitu ya, jadi sekali pakai dan steril semua ya Kak? Iya Kak, benar. Kalau donor darah itu ada syarat-syaratnya nggak sih Kak? Ada Kak, jadi syaratnya itu berumur 17 tahun, lalu berat badannya minimal 45 dan sehat jasmani dan rohani. Kalau umpamanya saya mau donor terus saya ketolak, itu saya harus gimana? Itu biasanya kami screening dulu, dan nanti kalau misalnya kakaknya ketolak, itu nanti kami tunda sementara dan kakaknya nanti bisa datang kembali untuk donor darah selanjutnya. Oh gitu, jadi bisa donor lanjut gitu ya? Iya bisa Kak, itu hanya penundaan sementara. Manfaatnya apa sih Kak donor darah itu kalau boleh tahu? Jadi manfaatnya itu selain kakaknya bisa membantu orang yang membutuhkan seperti habis kecelakaan gitu, itu kakaknya juga bisa, jadi tubuh kakak itu memproduksi darah sel baru gitu Kak. Oh, jadi sel darah merah di dalam tubuh saya bisa reproduksi lagi Iya, gitu? bisa dikembalikan lagi, jadi bukan nanti darah kakaknya habis gitu, enggak ya Kak. Gitu, sebenarnya banyak ya, masih lumayan ya manfaatnya. Ya banyak sekali manfaatnya Kak. Oh, saya jadi ya lebih yakin deh untuk donor darah sekarang. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya enggak, sudah cukup. Oke, terima kasih ya Kak udah berniat untuk donor darah hari ini.
berhasil memberikan komunikasi informasi dan edukasi melalui komunikasi yang baik dan dapat dimengerti oleh calon pendonor. Petugas mampu meluruskan mitos mengenai donor darah yang beranggapan donor darah menyebabkan kegemukan dan dapat menularkan penyakit melalui jarum suntik. Setelah mendapatkan penjelasan yang benar, calon pendonor menjadi lebih tenang, percaya diri, dan termotivasi untuk melakukan donor darah. Dari WP ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap donor darah.